Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang beriman dan budiman, jamaah salat subuh Masjid Jami' Qaryah Thayyibah, calon-calon ahli surga, amin ya rabbal alamin. Sebagai muqaddimah, duduk kita di majelis ilmu, terasa kita berada di taman surga. Orang yang berada di majelis ilmu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam sebuah hadis, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah. Tidaklah duduk sekelompok kaum mereka yadhkuruna Allah, mereka zikir kepada Allah, yang kalau kita kembangkan kata yadhkuruna Allah bisa mereka membaca Al-Quran, bisa diartikan mereka duduk dalam majelis ilmu, dalam halaqah-halaqah ilmiah, dalam kajian-kajian keislaman. Mereka membasahi bibirnya dengan kalimat-kalimat thayyibah. La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah, melainkan turun para malaikat. Dalam riwayat lain adalah malaikatus saihud atau malaikat sayyarat, malaikat yang tugasnya mencari di muka bumi di mana ada majelis-majelis ilmu, lalu malaikat hamparkan daripada sayap-sayap yang mulia bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang berada dalam majelis ilmu. Yang kedua, kata Nabi, wa ghasyathumur rahmah, ghattathum rahmah. Kalau bahasa kita, Allah aurin tuh yang namanya rahmatnya, Allah tebar rahmatnya, rahmat Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bagi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan rasa tenang, rasa nyaman, jiwa yang tentram. Kemudian yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah, Allah sebutin namanya tuh. Orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, insya Allah nanti pada hari kiamat Allah buka rekam daripada kehidupannya. Subhanallah. Sehingga dalam riwayat lain, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kalau kamu melewatin tuh, di dunia ada yang namanya taman-taman surga, farta'u, mampir, sempetin waktu untuk duduk bersama mereka. Wa mariyadul jannah fid dunya ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga di dunia? Qala hilaqu dzikr, kata Nabi, itulah halaqah-halaqah zikir, kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ilmu.
Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, duduk kita di majelis ilmu terasa kita duduk di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Izinkan Al-Faqir menyampaikan sebuah tema yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Maksudnya yang pertama, agar kita jangan sampai lalai dengan aktivitas kehidupan dunia, dengan segala kompleksitas problematika kehidupan dunia yang pada akhirnya kita lalai daripada Allah. Ada 3 doa yang doa ini pendek, mudah dihafal, tapi mengandung pesan moral yang luar biasa. Yang pertama doanya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Pendek doanya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ini mudah-mudahan doa nih yang pendek ini kita lazimkan. Dalam hati kita berdoa, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku keinginan untuk selalu bertobat, taubatan nasuha, sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Bahkan ada bekal, minimal 5 bekal untuk orang yang sudah berusia 40 tahun. Kalau kita rata-rata 40 tahun ke atas mungkin. Al-Faqir tidak bahas 5 bekal, tapi satu saja. Di antara 5 bekal itu, kita yang sudah berusia 40 tahun ke atas, yang pertama bekalnya harus bisa memahami Al-Quran, bermuamalah ma'al Quran. Sering kita baca Al-Quran, duduk dalam majlis Quran, bergaul dengan orang yang ahlul Quran. Yang kedua, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Ada punya rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Yang ketiga, dalam usia 40 tahun ke atas kita sudah senantiasa harus berbakti kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua. Kemudian yang keempat ini, taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Maka Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku keinginan untuk bertobat, taubatan nasuha, sebelum datang kematian. Jangan sampai nyesal. Jangan sampai kita menjadi manusia yang paling merugi. Sudah banyak Allah kasih kenikmatan, ternyata kita lalai. Ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah disebutkan, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Ada manusia paling nyesel nanti pada hari kiamat. Manusia paling nyesel pada hari kiamat siapa? Rajulun amkanahu li talabil ilmi fid dunya falam yatlubuhu. Satu manusia yang paling nyesel nanti pada hari kiamat, seseorang dikasih Allah amkanahu, yaitu segala kesempatan, kenikmatan yang Allah kasih. Kakinya bisa berjalan, matanya bisa melihat dengan jelas, kupingnya bisa mendengar. Kesehatan yang Allah kasih untuk apa? Li talabil ilmi fid dunya, nuntut ilmu di dunia. Falam yatlubu, dia enggak mau. Itu nanti nyesel tuh. Nah, kita jangan sampai menyesal. Oleh karena itu kembali kepada doa tadi, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Apa pesan moral daripada doa yang pendek ini? Pesan moralnya,
agar kita sebagai hamba Allah merasa takut untuk berbuat dosa, baik dosa kecil terlebih dosa besar. Harus ada dalam hati kita rasa takut untuk berbuat dosa kepada Allah. Dosa apapun itu, kecil apalagi besar, maka wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Qablal maut, sebelum datang kematian. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah? Yang pertama, ini ajaran Allah dan Rasulnya satu. Allah perintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Yang kedua, Rasulullah ajarkan kepada umatnya untuk senantiasa perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah. Sebagai ta'liman li ummati, pelajaran kita sebagai umatnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang dikatakan khairul khalaiqi wal bashar, makhluk terbaik di muka bumi. Khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik para nabi dan rasul. Dijamin Rasulullah dosanya Allah ampunkan, dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah Allah ampunkan. Bahkan Rasulullah dijamin masuk surga. Tapi dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Apa Nabi katakan? Wallahi. Wallahi, kalau kita mengartikan demi Allah. Memang kalau kata wallahi, kalau dalam saya belajar bahasa Arab gitu ya, orang-orang Arab biasa tuh kalau ngucapin wallahi, wallahi, penekanan. Kalau dalam ilmu nahunya wallahi ismul qasam, ada harful qasam, harful qasam, yaitu bersumpah. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba kita perhatikan secara matan hadis ini. Inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobat kepadanya. Fil yaum, dalam satu hari, aktsara min 70 marrah, lebih kurang 70 kali. Rasulullah dalam satu hari. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, ay ayuhan nas, tubu ila Allah. Fa ini atubu fil yaum 100 marrah, 100 kali. Jadi ini ta'liman li ummati, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari lebih kurang 7 sampai 100 kali istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, kita sebagai umatnya mestinya lebih banyak. Mestinya lebih banyak dari itu. Basahi daripada bibir kita dengan zikir, dengan istighfar, astaghfirullahal azim. Dimanapun kita berada, beristighfar. Kalau kita senantiasa ingin dapat nikmat Allah, maka perbanyak istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana ila ajalin musamma.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang terus menerus dari Allah, jangan lupa perbanyak istighfar itu. Jangan lupa itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita gunakan daripada tangan kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari rumah menuju masjid, yang kita ingat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim. Naik motor, astagfirullahaladzim. Kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Rasa nyaman akan terasa. Rasa tenang hati kita akan terasa. Astagfirullahaladzim. Lazimkan istighfar. Apapun kita punya urusan pasti mudah. Kita punya problematika sebesar apapun, dengan istighfar Allah berikan jalan keluar. Masya Allah. Ingin buktinya? Maka hakul yakin, harus punya ilmu yakin. Allah akan memberikan berbagai macam kemudahan bagi orang yang suka melazimkan istighfar. Kita kadang-kadang kurang yakin, setengah-setengah. Tapi kalau kita yakin, Allah buktikan betul. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajal musamma wa ya'ti kulli dzi fadlin fadlah. Ini. Jadi orang yang suka beristighfar, bertobat kepada Allah, pasti akan Allah kasih nikmat terus-menerus. Fi'lul mudhari yumatti'ukum, niscaya dia Allah akan berikan mata'an hasanah, kenikmatan yang baik. Bahkan wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Segala kemuliaan Allah kasih. Bagi siapa? Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Mengapa kita perlu bertobat? Dosanya kita sudah terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Ajaibul Qalbi wa Ghawailih itu mengklasifikasi ada dosa manusia yang ada dalam diri kita nih. Minimal ada 4 nih Pak. Ada namanya dosa mulkiyah, ada dosa syaitoniyah, ada dosa sabu'iyah, ada dosa bahaimiyah. Ini klasifikasi kesimpulan dari Al-Imam Ghazali. Pendapat yang sama juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah. Dari sekian banyak dosa, maka bersumber 4 ini. Dosa mulkiyah, kemudian dosa syaitaniyah, dosa sabu'iyah, dan yang keempat al-bahaimiyah. Mengapa? Karena memang pada diri manusia ada 3 nafsu. Ada nafsu namanya nafsu ghadabiyah, ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu natiqah. Kalau seandainya 2 nafsu yang pertama, yang kedua nafsu ghadabiyah, nafsu syaitaniyah ini mendominasi daripada hati kita, maka orang tersebut akan menjadi orang yang akhlaknya tercela, akhlaknya madmumah, suka pemarah, dendam, hasud, selalu ingin menjatuhkan orang, merasa diri paling benar. Ini dosa-dosa syaitaniyah ghadabiyah, akhlaknya akhlak tercela, yang pada akhirnya dengan sebab daripada nafsu syaitaniyah ghadabiyah akan melahirkan daripada dosa-dosanya, yaitu dosa mulkiyah. Apa dosa mulkiyah? Dosa mulkiyah atau rububiyah, hamba tersebut atau orang tersebut dia mempunyai dosa Bapak sekalian, itu seperti bagaimana Allah punya sifat. Allah punya sifat takabur. Manusia nggak boleh sombong, tapi orang yang punya dosa mulkiyah sombong. Dia sombong, angkuh, dia merasa dirinya agung, besar, punya kuasa yang tinggi, otoriter dan sebagainya.
ada pada diri orang tersebut berhasil dosa mulkiyah. Yang kedua, syaitania. Seseorang yang mempunyai dosa, perbuatannya mirip-mirip dengan setan. Setan, kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu Allahi ma la ta'lam. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi setan itu salah satu makhluk yang senantiasa bagaimana manusia selalu dalam kebencian, permusuhan. Itu sifat setan. Punya hasud, dengki, benci pada seseorang. Bagaimana seseorang menjadi suka saling perang, punya sifat namimah, saling adu domba, gibah dan sebagainya. Agar manusia tidak selalu tenang, damai. Itu sifat daripada syaitania. Nah, kemudian sabu'iyah, bagaimana manusia punya sifat seperti binatang buas, bengis, kejam dan sebagainya. Nah, yang terakhir al-bahimiyah, sifat-sifat hewan, ya, rakus, tamak dan sebagainya. Ini dosa-dosa yang dimiliki oleh manusia. Apakah ada dalam diri kita? Mungkin ada. Insya Allah jamaah Masjid Qurrah Thayyibah Allah jauhkan daripada ini semuanya. Amin. Ya, maka kuncinya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Jadi Allah perintahkan kita untuk taubatan nasuha. Itu yang pertama. Jadi kita yang sudah berumur 40 lebih, ya, maka lazimkan doa Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Sebelum datang kematian, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada doa pendek, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau husnal khatimah, akhir yang terbaik. Dalam doa yang diajarkan Nabi juga, Allahumma ja'al khaira umurina akhirah atau khatimah. Ya Allah, jadikan akhir daripada segala umur kami yang terbaik. Kita minta yang terbaik. Kita minta yang terbaik dalam hidup kita. Mengapa kita perlu minta husnul khatimah? Kita mohon kepada Allah. Ada golongan, Pak, ada 4 manusia nih. Golongan yang pertama, man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup beriman, mati dalam keadaan beriman. Cakep. Ini bagus. Yang kedua, wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan kafir. Kalau bahasa sekarang non muslim. Wa yahya kafiran, hidup dalam keadaan kafir, wa yamutu kafiran, matinya dalam keadaan kafir. Itu golongan kedua. Yang ketiga, wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup beriman, wa yamutu kafiran, matinya dalam keadaan kafir. Banyak yang murtad, banyak tidak Bapak? Banyak tidak? Banyak. Kalau kita lihat di medsos, ada seseorang bercerita begini-begini, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kita yang sudah menjadi orang beriman, pertahankan iman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Nah, golongan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, wa minkum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Ada manusia dilahirkan dalam keadaan kafir,
hidup dalam keadaan kafir, tapi matinya diberikan beriman kepada Allah. Di saat akhirnya umur, ketika dia balik sampai 70-80, dia dalam keadaan kafir. Tapi tatkala usia menjelang ajalnya, dia bersyahadat, dia masuk Islam, dia bertobat kepada Allah. Ajalnya diambil oleh Allah. Itu golongan yang keempat. Nah, kita di mana? Kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, apakah kita termasuk orang yang syaqiyun am sa'idun, orang yang celaka atau bahagia? Kita tidak tahu. Maka bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Jangan sampai lupa nih. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau husnul khatimah. Akhir yang terbaik. Akhir yang terbaik. Jadi yang pertama, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil Islam. Wahai Tuhan yang membolak-bolakan hati, tetapkanlah dalam hatiku untuk berada dalam agama Islam, agama yang hak, yang benar. Minta kepada Allah ditetapkan iman Islam kita. Jangan sampai lepas. Jangan sampai hidayah lepas. Oleh karena itulah kita senantiasa baca suratul Fatihah dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian hidayah lepas daripada diri kita. Apalagi di zaman sekarang ini begitu banyak anasir-anasir yang bisa menjadikan akidah kita menjadi dangkal, yang bisa menyebabkan pergeseran akidah, pergeseran iman. Oleh karena itulah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita mohon kepada Allah, Tuhan yang membolak-bolakan hati, ditetapkan iman Islam kita berada dalam agama yang hak, agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal, janganlah kita keluar dari dunia ini kecuali wa antum muslimun, orang Islam, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja khutbah tausiah atau mudzakarah yang singkat. Mudah-mudahan insyaallah yang singkat ini bisa diamalkan. Doa yang pendek, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil Islam. Doa yang pendek insyaallah mengandung muatan moral yang luar biasa. Terlebih kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas, di mana usia 40 kata Nabi, kalau seandainya seseorang yang Allah bimbing dalam hidayah, dalam keadaan husnul khatimah, usia 40 tahun, dia senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan, duduk bersama orang-orang saleh, duduk dalam majelis-majelis ilmu semacam ini, sehingga insya Allah yakin mudah-mudahan dalam usia 40 tahun dia demen dengan kebaikan, demen merasakan daripada taqarrub kepada Allah. Insya Allah akhirnya adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mudah-mudahan doa yang singkat bisa diamalkan, dan insya Allah kita termasuk daripada hamba Allah, la'allakum tuflihun, hamba yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.